Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 yang beranggotakan ingin menjelaskan mengenai dampak Jepang di kedudukan Indonesia. Bidang militer, dampak positifnya yaitu rakyat Indonesia mendapatkan latihan kemiliteran dan persenjataan. Rakyat Indonesia mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru dalam pertempuran dan strategi. Rakyat Indonesia mendapatkan semangat juang dan nasionalisme. Dampak negatifnya yaitu rakyat Indonesia mengalami banyak korban jiwa dan materi akibat perang. Dan Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melancarkan perang melawan sekutu. Berikutnya, bidang politik. Dampak positifnya yaitu Jepang membentuk BPUPKI dan PKI yang berperan penting dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Jepang diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia secara resmi. Yang ketiga, Jepang memberikan kesempatan kepada tokoh nasionalisme Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu Jepang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, Jepang membubarkan partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, rakyat Indonesia hanya boleh berorganisasi untuk kepentingan perang Jepang. Berikutnya yaitu dampak positif di bidang sosial ekonomi. Bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bahasa nasional. Adanya sistem kerja bakti hingga menguatnya rasa persatuan. Terjadinya eksploitasi sumber daya manusia dan alam. Mengenalkan sistem pertanian yang efektif dan efisien. Kemudian dampak negatifnya yaitu selalu mengalami kemiskinan dan kelaparan. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita kekayaan Belanda. Sistem kerja paksa atau romsa. Pencetakan uang secara berlebihan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Peningkatan ketidakstabilan di Indonesia. Itu adalah dampak positif dari pendidikan dan kebudayaan. Jepang menghapus sistem pendidikan berbasis kelas sosial. Jepang menerapkan sistem sekolah 12 tingkatnya serta untuk semua lapisan masyarakat. Jepang memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Jepang mempromosikan budaya tradisional dan memberi pengaruh pada seni rupa dan sastra modern. Berikut adalah dampak negatifnya. Pengawasan yang ketat terhadap pendidikan, kurikulum diubah untuk menciptakan generasi yang setia kepada Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia. Munculnya strata dalam masyarakat seperti priai dan rakyat biasa.